2019, Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Sony W. Manalu. Pak Sony, tadi ada penelpon dari Cibubur, Pak Anto, yang menyatakan bahwa memang agak sedikit miris. Kalau sebetulnya di Jalan Ibu Inggit itu yang disebutkan oleh Pak Anto yang dia lihat sendiri, itu memang jadi seperti apa ya, lokalisasi terselubung jadinya ya sebetulnya ya. Ini tidak ada, tapi pada jam tertentu jadi ada. Nah ini gimana ini? Apakah itu juga termasuk dalam yang direncanakan oleh Kemensos? Jadi begini Mas Rudi, di awal tadi saya katakan ada dua karakteristik tempat orang melakukan transaksi seksual. Pertama tadi dilokalisasi. Dilokalisasi ini tadi semua orang tahu pagi, siang, sore ya tujuan orang di situ bertransaksi seks gitu kan. Tetapi ada tadi lokasi-lokasi yang disalahgunakan. Salah satu yang di Bandung tadi. Oke. Yang itu tadi jalan apa tadi lupa namanya. Ibu Inggit. Itu bukan lokalisasi, tetapi itu lokasi yang disalahgunakan. Oke. Misalnya kita sering dengar salon plus, karaoke, kemudian kafe. Tempat pijat. Iya, panti pijat. Saya mau tanya, panti pijat itu kan tidak salah. Semua kita kan mijit kalau sakit. Tapi ketika disalahgunakan, maka dia menjadi salah. Artinya butuh ketegasan. Butuh ketegasan di situ, ada razia. Tapi ketika sudah dirazia, diberi sanksilah kepada yang menyalahgunakan itu. Tapi kepada WTS-nya lakukan pendekatan pekerjaan sosial. Mereka ini kan korban. Korban tadi dengan dalam tanda petik karena kemiskinan, karena kebodohan, karena moralitas. Tiga-tiga ini ada di hulu ini. Dia berada di hulu. Kita selesaikan aja di hulu itu. Jadi karena itu kalau ditanya tadi betul yang dikatakan ternyata marak. Mungkin di berbagai kota itu ada. Dan bahkan mungkin jumlah lokasi ini lebih banyak daripada lokalisasi. Pasti kalau kita buat asumsi, Mas, kalau di dalam lokalisasi sekarang ada 60.000 orang di dalam lokalisasi, kita kali lipatkan 20 kali di luar itu. Ngeri sekali sebetulnya. Ngeri sekali. Karena apa? Sekarang modusnya kan udah macam-macam. Bahkan sudah di mall ada transaksi-transaksi berselubung, dia berdiri di sana, di kafe, di mana-mana kan begitu. Artinya kalau untuk urusan lokasi-lokasi yang bukan dialihfungsikan, disalahgunakan, itu memang butuh penegakan hukum di situ. Butuh penegakan hukum, penyuluhan dan penertiban. Tapi kepada WTS-nya butuh pendekatan, sentuhan pekerjaan sosial. Nah itu tadi dari sisi penegakan hukum yang itu memang dirasakan kalau memang masyarakat masih melihat, arti penegakan hukumnya belum berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Nah soal lokalisasi sendiri yang sekarang direncanakan oleh Kementerian Sosial, tadi disebutkan ada 53 di Jawa Timur. Ini kan angka yang luar biasa besar sebetulnya. Ya, jadi secara nasional tadinya Jawa Timur adalah provinsi yang paling tinggi jumlah lokalisasinya, dan jumlah juga penghuninya. Tapi dengan telah berhasil ditutup, tadinya saya berpikir 54 sudah selesai, tapi ternyata saya dapat informasi ada di satu kabupaten lagi masih ada, jadi kita sebut ada 2 lagi. Sekarang dengan hanya tinggal 2, maka yang tertinggi sekarang adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur? Ada 30 lokalisasi di sana. Dari 30 itu sebenarnya menurut data kami 1 sudah tertutup dengan sendirinya karena penghuninya cuma hanya 2-3 orang, OTS-nya akhirnya 2 tutup sendiri. Nah yang 29 ini baru 4 hari yang lalu Gubernur, Pangdam, Kapolda disaksikan Ibu Menteri Sosial dan Bupati Kutai Kartanegara telah membuat deklarasi. Dimulai proses penutupan semua lokalisasi yang ada di Kaltim, tentu dengan pendekatan kemanusiaan. Jadi kita boleh belajarlah. Saya selalu mengatakan kepada siapapun pemerintah daerah, studi bandinglah ke Jawa Timur, ke Surabaya, studi bandinglah ke kota Jambi. Bahkan ada yang menarik, Mas Rudi, studi bandinglah ke Jayapura. Kabupaten Jayapura itu yang terakhir kita support penutupannya. Dalam catatan evaluasi kami dari tim, justru yang paling bagus dengan by design penutupan itu adalah di Jawa Timur. Jawa Timur atau Jayapura? Di Jayapura. Diawali dengan penelitian dari perguruan tinggi, kemudian sosialisasi menyeluruh di antara tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian bupatinya datang menghadap Menteri Sosial berkali-kali minta support dukungan. Kemudian setelah itu semua ex-WTS ini diperlakukan dengan sangat baik.
sebelum dipulangkan ditampung di hotel, yang sakit diobati. Bahkan di dalam kapal laut pun didampingi sampai ke kampung halamannya. Bahkan Pak Bupatinya juga begitu besarnya perhatian dia memberikan kompensasi kepada eksotis itu modal hidupnya di kampung halaman. Menurut saya ini sesuatu yang perlu kita contoh. Harapan kita sebenarnya penghuni ex Kalijodo juga bisa kita, cuman ya itu tadi kita agak miskomunikasinya dalam konteks pendataan ini. Jadi kami tidak punya data, ya kan? Ya sudahlah, ini kan sudah menjadi kebijakan masing-masing pemerintah. Pak Sony, tadi dikatakan 2019 rencananya, targetnya 2019 itu lokalisasi di seluruh Indonesia itu akan hilang. Tapi dikatakan juga bahwa ini dibutuhkan ketegasan, kemauan dari para pemimpin daerah. Itu artinya sangat bergantung pada mereka. Di mana peran Kemensos di sini? Supaya 2019 itu betul-betul ini semuanya tertutup. Jadi peran kami tentu kan menghimbau, mendorong dan mensupport dari belakang. Cara kami pertama, artinya kalau misalkan pemerintah daerah itu tidak mau, maka ini juga tidak akan terjadi. Betul, karena Kemsos tidak memiliki tugas dan fungsi menutup. Dia kan tidak punya wilayah. Yang berhak menutup sebuah lokalisasi adalah penguasa wilayah. Itu adalah pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Tetapi kita harus ingat, ketika kita bicara lokalisasi, yang dalam pikiran kita kan dalamnya ada WTS kan, ada PSK, itulah tugas Kemsos. Jadi sesungguhnya tugas Kemsos itu paling berat di situ. Kalau masyarakat itu kan tugas pemerintah daerah dong, dia harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Boleh nggak kalau dikatakan, kalau 2019 ini tidak tercapai targetnya, artinya bahkan mungkin banyak lokalisasi yang sengaja juga dibiarkan, ini artinya ada masalah dengan pemerintah daerahnya. Ya tapi kami cukup confidence lah, percaya diri lah bahwa pemerintah daerah akan mendukung gerakan ini. Buktinya Kaltim yang notabene paling besar, dia sudah memberi respon yang luar biasa. Dan kami juga sudah membuat surat kepada seluruh gubernur bagi pemerintah daerah yang telah memiliki langkah-langkah untuk upaya penutupan, segera berkoordinasi dengan Kemsos untuk menyusun strategi. Masih adakah daerah yang belum memiliki langkah untuk melakukan penutupan itu? Pada dasarnya semua ada upaya. Buktinya ketika kita mengundang Rakornas di Jakarta, kami undangkan perwakilan gubernur, perwakilan bupati wali kota yang di wilayahnya terdapat lokalisasi. Kita buat deklarasi, mereka cepat-cepat tanda tangan. Mereka yang deklarasi malah. Tapi? Ya artinya kita mungkin sebentar lagi mereka lakukan pemetaan dulu. Karena kan nggak bisa ujuk-ujuk. Artinya gini Pak Sony, ketika deklarasi iya, pemetaan iya, tapi apakah masih ada mereka yang belum memberikan langkah konkret utuh gitu ya? Artinya apa yang akan mereka lakukan? Itu kan sebetulnya niat kalau tidak diimplementasikan juga tidak akan jadi apa-apa sebetulnya. Iya, karena tentu kan butuh waktu. Butuh waktu, ini kan baru sebulan deklarasinya. Mungkin mereka ngelapor dulu ke gubernurnya, ke bupatinya, ke wali kotanya. Oke Pak Sony, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.